Assalamualaikum semuanya. Pada pertemuan mata kuliah strategi pembelajaran matematika hari ini, kita akan membahas materi mengenai metode pemberian tugas. Nah, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Febri, Eri Ramantia, Miatia Fandi Putri, dan Hafiza Arwa Dewanti yang akan memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Table of Contents. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian langkah-langkah, kelebihan, dan kelemahan dari metode pemberian tugas. Pengertian metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas atau penugasan adalah metode di mana guru itu memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, misalnya tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, ataupun di mana saja asal tugas itu dapat dikerjakan. Atau tugas-tugas yang berupa membuat rangkuman, membuat makalah, menyelesaikan soal, mengadakan observasi, dan mempraktekkan sesuatu. Metode pemberian tugas dapat mengembangkan kemandirian siswa, merangsang untuk belajar lebih banyak, membina disiplin dan tanggung jawab siswa, serta membina kebiasaan mencari, mengolah sendiri informasi. Tetapi dalam metode ini sulit untuk mengawasi mengenai kemungkinan siswa tidak bekerja secara mandiri. Pemberian tugas sering disamakan dengan pekerjaan rumah, padahal sebenarnya berbeda. Pekerjaan rumah atau PR mempunyai pengertian yang lebih khusus, ialah tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kemudian dikerjakan siswa di rumahnya masing-masing. Sedangkan pemberian tugas yang diberikan oleh guru tidak sekedar dilaksanakan di rumah, melainkan dapat dikerjakan di tempat lain yang ada hubungannya dengan tugas atau pelajaran yang diberikan. Jadi pemberian tugas lebih luas daripada pekerjaan rumah, tetapi keduanya mempunyai kesamaan, yaitu mempunyai unsur tugas, dikerjakan oleh siswa, dan kemudian dilaporkan. Hasilnya mempunyai unsur didaktis pedagogis. Selanjutnya ada langkah-langkah metode pemberian tugas. Yang pertama yaitu fase pemberian tugas atau persiapan. Nah, ini terdiri dari merumuskan masalah dengan jelas, mengemukakan tujuan pelaksanaan tugas, menentukan jenis tugas, yaitu tugas kelompok atau individu, memberikan penjelasan sebelum pengarahan tugas, memberikan petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa, dan menentukan limit waktu penentuan pelaksanaan. Selanjutnya, fase pelaksanaan tugas. Yang pertama, mengadakan bimbingan atau pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Kedua, memberikan motivasi atau dorongan sehingga anak mau bekerja. Ketiga, memberikan pelayanan kebutuhan. Keempat, diusahakan atau dikerjakan oleh siswa sendiri atau tidak menyuruh orang lain. Dan yang terakhir, dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan sistematis. Fase selanjutnya ada fase pertanggungjawaban tugas. Yang pertama, pelaporan secara lisan atau tulisan, ataupun tindakan maupun demonstrasi. Selanjutnya, melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan tugas. Ketiga, melaksanakan penilaian proses dan hasil pelaksanaan. Dan yang terakhir, mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang tidak dapat diselesaikan oleh siswa selama pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu kelebihan metode dari pemberian tugas. Yang pertama, baik sekali untuk mengisi waktu luang. Pemberian tugas oleh guru dapat diselesaikan atau dikerjakan oleh siswa sesuai dengan waktu senggangnya masing-masing atau waktu luangnya masing-masing, sehingga pemberian tugas ini dapat mengisi waktu luang siswanya sehingga waktu luang siswa tersebut tidak sia-sia dan dapat bermanfaat. Yang kedua yaitu memupuk rasa tanggung jawab dalam tugas pekerjaannya. Yang ketiga, membiasakan anak untuk giat dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu membiasakan anak untuk bersifat praktik.
Selanjutnya, kelemahan metode pemberian tugas. Yang pertama, seringkali tugas yang dikerjakan di rumah dikerjakan oleh orang lain sehingga anak tidak tahu menahu tentang pekerjaan tersebut. Yang kedua, sulit untuk memberikan tugas karena perbedaan individual siswa dalam kemampuan dan minat belajar. Yang ketiga, seringkali siswa tidak mengerjakan tugas dengan baik, di mana siswa tersebut hanya mengerjakan tugas dengan menyalin hasil pekerjaan temannya saja. Dan kelemahan yang terakhir yaitu apabila tugas diberikan terlalu banyak dan terlalu berat, maka akan mengganggu keseimbangan mental anak tersebut atau siswa tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 4B tentang metode pemberian tugas. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada forum yang telah disediakan pada kelas. Terima kasih telah menonton video ini.